Saya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi bikin asosiasi atau NGO namanya Forum Peduli Cijambe yang kami suara. Cijambe apa tuh? Cijambe? Cijambe itu kali Oh, sungai besar yang ada di situ tuh? Ya, sungai besar. Jadi sejak 2021 kami sudah menyuarakan masalah banjir yang ada di sana, masalah banjir sampah. Sudah bertemu dengan Pak Sofian Jalil. Kemudian Pak Sofian Jalil sudah membantu ke PUPR bikin kajian ya, kajian normalisasi das Cijambe. Sudah ada kajiannya, tapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan. Jadi dari kajian itu harus bikin 5 folder. 3 di Kota Bekasi, 2 folder itu tempat parkir air. Nah, parkir sementara. Tempat parkir sementara. 2 di Kabupaten Bekasi. Nah, harapannya bisa didorong nih pemerintah nih, Bung Rocky. Ini mumpung ada KDM itu kan, Kang Deddy Mulyadi itu yang doyan bikin heboh dengan viral. Nah ini real. Jadi kita ingin supaya apa yang sudah diputuskan negara itu dieksekusi. Siapa yang bisa eksekusi? Ya tentu kabupaten dan wali kota di situ kan. Tapi saya mengerti bahwa tetap akan ada semacam tawar-menawar politik. Karena bisa bupati sama wali kotanya beda sama gubernur. Tapi demi lingkungan, saya kira keputusan negara untuk menyelesaikan banjir di Bekasi itu yang juga disumbang oleh DKI sebetulnya karena sampahnya belum bisa dikelola secara mandiri. Calon Presiden Aing. KDM calon presiden Aing. Ya. Tak tahu kamu malu. Ketahuan ya cara mainnya kamu kasar banget sih. Waduh. Halus dikit dong kalau berpolitik gitu kan. Nah. Tidak usah ngurusin orang lain atau tidak usah melakukan sesuatu di balik layar dengan gerakan-gerakan senyap. Nggak boleh. Sekarang rakyat udah pada pinter ya. Yuk. Era Orde Baru saat itu. Kita tuh sebetulnya ngerintik aja enggak loh. Kita menyindir, dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai apa, sebagai rakyat. Itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial, dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, gitu kan. Zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Nggak bukan soal ditangkap doang, hilang. Anda nggak percaya itu? Anda masih bisa tanya sama Eva Arnas, suaminya hilang. Jadi Hamdun. Iya, dan saya kenal betul. Banyak Wiji Tukul saya kenal, hilang. Yang punya usul agak konyol itu. Tadi Anda menyinggung soal anak-anak yang dididik di barak. Ini maksudnya program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ya, yang ini pro kontra memang, dan Anda termasuk yang tidak setuju. Apa argumen Anda? Karena banyak loh yang sepakat. Jadi dalam konteks hari-hari ini ketika anak nakal itu hendak dididik di barak, mulai melihat ketidakmampuan berpikir dari para pemimpin yang punya usul agak konyol itu, kan tetap kita paham bahwa beroperasinya terus itu hanya mungkin berlangsung kalau ada dialektika diajarkan dalam kurikulum dasar. Jadi anak didik itu harus dari awal dinyatakan sebagai teman berpikir oleh gurunya, sehingga sang anak juga menganggap gurunya teman berpikir. Kalau pertemanan dalam berpikir ini menjadi value, menjadi filosofi dari pendidikan dasar, maka si anak itu tidak akan dianggap kurang ajar kalau dia membantah guru. Justru dianggap dia bermutu, kan dia berupaya untuk mendialektisir pikiran gurunya tuh. Demikian sebaliknya, kalau ternyata anak itu terlihat hiperaktif, itu artinya mesti dibaca bahwa dia menginginkan perhatian berlebih. Karena kita mesti anggap bahwa dia sedang melatih otaknya tuh. Nah, otak yang sedang dilatih itu jangan dibawa ke barak kan. Itu konyolnya di situ selalu tuh. Otak kita itu memang harus bertemu dengan problem. Ini beliau sekarang jadi gubernur. Dia sekarang menciptakan dirinya sebagai seorang Superman gitu. Tidak membangun super team. Dia ada wakil gubernur. Mohon maaf dengan segala hormat, sampai detik ini saya belum tahu nih wajah wakil gubernur Jawa Barat seperti apa gitu. Iya, memang. Apa yang dikerjakan, pembagian tugasnya seperti apa. Nah nanti Kang Ono yang akan menceritakan ini. Ini diberikan seperti itu. Bahkan dia menabrak aturan, bukan kewenangannya pun ditabrak, kasus yang di puncak misalkan. Kemudian dengan DPRD dan sebagainya. Tapi satu hal yang perlu saya beri catatan bahwa fenomena Deddy Mulyadi ini pernah ada beberapa tahun yang lalu. Ini juga dilakukan oleh seorang Jokowi. Pak Jokowi melakukan hal yang sama.
turun ke gorong-gorong, melakukan langsung belusukan kemana-mana gitu. Tapi kan nyata. Hanya ada pembeda antara seorang Jokowi dengan Deddy Mulyadi. Hasilnya. Jokowi lebih kalem, bisa mengendalikan diri dan tidak reaktif. Kalau Deddy Mulyadi ini sangat reaktif. Ini mungkin salah satu kelemahan dari Deddy Mulyadi menurut saya. Kalau dia mau belajar dari seorang Jokowi atau mengcopy paste seorang Jokowi yang bisa mengkapitalisasi investasi dukungan ke masa depan gitu, dia harusnya mengendalikan diri untuk tidak reaktif, terlalu reaktif dalam banyak hal. Diserang KPAI dia langsung defensif dan sebagainya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Hei, Riko Kering, Anda memang pintar sekali ngomong. Tapi percuma, kalau cuma teori-teori doang, bro. Anak-anak yang masuk barak itu memang anak-anak nakal yang harus didisiplinkan agar hidupnya teratur, gak begadang, gak mabuk-mabukan, gak tawuran, gak mencelakai orang. Sementara orang tuanya itu udah gak sanggup lagi kok ngurusinnya, lalu diambil alih oleh gubernur. Sudah pasrah. Sesimpel itu kok. Anda tahu kan Mike Tyson, kalau dia nggak diambil dari jalanan, nggak didisiplinkan, nggak dilatih bakatnya, mungkin sekarang ini udah jadi ketua gangster yang ganas dia. Betul. Anak-anak nakal itu kreativitasnya sedang bertumbuh. Tapi kreativitas seperti apa dulu? Tukang begal juga punya kreativitas. Koruptor, kreativitasnya juga tingkat tinggi itu. Demagogi, digigit dogi apa? Atau itu, mau kupingmu itu digigit Mike Tyson kayak Evander Holyfield dulu. Habis digigit, ya perkat. Lebok sia. KDM, tahu kan KDM ketika membuat kebijakan emang kontroversi, tapi kontroversinya itu sudah dipikirkan dengan matang, manfaat dan apa efek dan hasil yang dilakukan oleh KDM. Contoh, menangani anak-anak nakal, menangani siswa nakal yang sudah sangat berlebihan, dibawa masuk ke barak militer, di situ dilatih kedisiplinan. Tetapi banyak pihak-pihak lain yang kritik, sebagian kritik tapi tendensi nyinyir, seperti apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Kritikan Rocky Gerung terhadap KDM tentang kebijakannya adalah membawa anak nakal, membawa siswa nakal ke barak militer adalah pikiran yang dangkal. Ini kata Rocky Gerung. Tetapi jawaban Rocky Gerung ini, nyinyiran Rocky Gerung ini terdengar sampai ke KDM. Bagaimana cara KDM menanggapi nyinyiran Rocky Gerung? Kalimatnya cukup sederhana. Lebih baik berpikiran dangkal, tapi menghasilkan tanah yang subur. Tanah yang subur dalam artian itu bisa menghasilkan produksi makanan. Inilah jawaban KDM. Tetapi pikiran yang dalam hanya akan menghanyutkan orang banyak. Inilah yang sangat menyentuh. Jadi orang saat ini hanya terbius dengan terlihat pintarnya Rocky Gerung, tapi tanpa manfaat. Hanya berpikir orang akan mengagumi, terbius karena kepandaiannya, tapi fakta dan hasil dari pemikirannya tidak membuahkan manfaat apapun. Itulah Bung Rocky Gerung saat minta bantuan Bang Deddy Mulyadi mengenai sampah, dan Indra Wakil pun menyindir Rocky Gerung itu siapa, dia itu siapa. Memang Pak Deddy Mulyadi ini selalu memberikan kebijakan-kebijakan yang baru, yang kontroversi, sehingga banyak nyinyiran, kritikan oleh ya orang-orang yang tidak suka lah. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.